Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktaviani dari kelas 5A2 dengan NIM F10511818116. Di sini saya membuat video untuk UAS IPA terpadu, yaitu membuat video pengajaran keterpaduan. Dan model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran integrated. Dan materi pelajaran yang saya buat yaitu saluran pencernaan di dunia pengetahuan alam. Baiklah, langsung saja ke video pengajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi kita pada mata pelajaran IPA. Seperti biasanya kita akan membahas mengenai pengetahuan alam, dan hari ini kita juga akan membahas mengenai saluran pencernaan di pengetahuan alam. Mengapa judulnya pencernaan di pengetahuan alam? Karena biasanya itu pencernaan itu hanya yang kalian ketahui itu pembahasannya hanya sekedar di organ-organ di pencernaannya saja, tidak di lingkup-lingkup yang lain. Nah, kali ini pencernaan itu akan dibahas dengan 3 mata pelajaran. Jadi dalam satu materi yaitu pencernaan akan dibahas di fisika, kimia, dan juga biologi. Pasti penasaran kan bagaimana sih pencernaan di 3 pelajaran tersebut? Baiklah, langsung masuk. Kalian bisa melihat peta konsep yang ada di sini. Nah, di situ ada 3 peta konsep pada masing-masing pelajaran, yaitu peta konsep pada kimia, fisika, dan juga biologi. Nah, pada peta konsep di kimia, kita akan membahas mengenai bahan-bahan kimia pada makanan. Jadi di makanan itu bukan hanya sekedar makanan yang berwarna atau sekedar bagaimana, tapi tentu saja pada makanan tentu saja ada yang ditambahkan bahan-bahan seperti misalnya menambahkan penyedap, pewarna, pemanis, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu pada bidang fisika. Nah, di bidang fisika ini kita akan membahas mengenai tekanan pada sistem pencernaan. Lalu bagaimana sih tekanan pada sistem pencernaan tersebut, dan nanti akan kita jabarkan atau kita pahami bersama-sama. Kemudian yang ketiga yaitu pada bidang biologi. Nah, bidang biologi ini seperti yang kalian pikirkan, pasti kita akan membahas mengenai organ-organ dari sistem pencernaan tersebut. Nah, seperti biasanya setiap pembelajaran itu kita pasti memiliki tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran IPA ini. Nah, di sini pada hari ini saya sudah membuat 5 tujuan pembelajaran. Di antaranya yang pertama itu kalian itu dapat mengenal dan mengetahui bagaimana bahan-bahan kimia dari makanan tersebut. Jadi kalian bisa membedakan mana bahan makanan yang terbuat dari bahan kimia dan juga bahan yang terbuat dari alami. Kemudian yang kedua yaitu kalian dapat mengetahui bagaimana proses tekanan pada sistem pencernaan. Kemudian yang ketiga, kalian itu akan tahu mengenai organ apa saja yang ada pada sistem pencernaan. Dan yang keempat, kalian bisa tahu mengenai dampak penggunaan bahan kimia. Dan yang kelima, kalian bisa mengaplikasikan pembelajaran kita hari pada kehidupan kalian sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan masuk kegiatan inti pembelajaran kita. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada peta konsep itu ada 3, yaitu bidang kimia, fisika, dan juga biologi. Nah, yang pertama-tama kita akan mengetahui dari bidang kimianya, yaitu bahan-bahan kimia pada makanan. Nah, pasti kalian sering gitu kan membeli makanan, jajanan, atau ciki-ciki lah gitu kan di lingkungan sekitar. Dan kalian biasanya itu membeli karena pandangannya atau sajiannya, rasanya, wanginya itu bikin kalian untuk tertarik membelinya. Jadi makanan yang kalian beli itu tentu saja ditambahkan oleh bahan-bahan seperti misalnya bahan-bahan ditambahkan pewarna ataupun pemanis dan sebagainya. Nah, penambahan zat-zat pada makanan tersebut itu dinamakan dengan zat aditif. Nah, pada zat aditif ini terdapat beberapa bagian, itu ada 4. Di sini saya golongkan, yaitu ada zat pewarna, zat pemanis, zat pengawet, dan juga zat penyedap rasa. Jadi seperti yang kita tahu itu kan tubuh kita itu memerlukan energi ataupun gizi seperti karbohidrat, mineral, protein, dan vitamin, karena makanan kita makan tuh akan menambah energi kita gitu kan. Misalnya kalau kalian mengkonsumsi glukosa,
glukosa itu berfungsi untuk menambah energi kita gitu kan. Jadi misalnya ketika kalian sudah mengkonsumsi yang awalnya kalian pagi-pagi misalnya kan loyo dan sebagainya, tapi ketika kalian minum manis-manis yang ditambahkan gula, otomatis kan kalian lebih bersemangat lah gitu kan. Sehingga ketika makanan-makanan yang sudah ditambahkan dari 4 tersebut, kayak misalnya zat pewarna, zat pemanis, zat penyedap rasa, dan juga zat pengawet, itu akan menambah makanan tersebut menjadi lebih menarik. Nah, langsung saja, yaitu kita akan membahas mengenai zat pewarna. Zat pewarna itu adalah zat yang ditambahkan pada makanan yang makanan itu akan menjadi berwarna. Nah, zat pewarna ini dibedakan menjadi dua, yaitu zat pewarna alami dan juga zat pewarna sintesis. Nah, kalau misal zat pewarna alami ini tentu saja bahan-bahannya itu terbuat dari bahan-bahan alami atau alam gitu kan. Misalnya ketika kalian ingin membuat makanan yang berwarna oranye, itu kalian bisa menggunakan kunyit, atau jika kalian ingin membuat makanan berwarna hijau, kalian bisa menggunakan dari daun suji, atau misalnya kalian ingin membuat makanan yang warna ungu, itu kalian bisa menggunakan buah manggis ataupun ubi jalar gitu kan. Sedangkan zat pewarna sintesis itu apa sih? Nah, zat pewarna sintesis itu istilah lain dari zat pewarna kimia, atau bahasa kimianya itu sintesis dye, yang dimana otomatis ya kan zat pewarna ini tentu saja diolah di pabrik-pabrik yang memang sengaja dibuat dari bahan-bahan kimia. Berbeda sama zat pewarna alami yang tentunya dari alam yang tidak perlu kita khawatirkan. Kalau misalnya zat pewarna kimia ini tentu saja memiliki dampak atau efek samping bagi kesehatan kita. Jadi kalau bisa itu zat pewarna dari kimia ini kalau bisa dicegah karena tidak baik untuk kesehatan kita. Kemudian selanjutnya yaitu zat pemanis. Nah, zat pemanis ini tentu saja zat yang dibutuhkan untuk menambahkan cita rasa manis pada sebuah makanan. Nah, zat manis ini pun juga dibedakan menjadi dua, yaitu zat pemanis alami dan juga zat pemanis buatan. Nah, untuk zat pemanis alami ini pun tersendiri tuh dibedakan menjadi dua lagi, yaitu zat pemanis nutritif atau zat pemanis yang menghasilkan kalori, dan juga pemanis non-nutritif, yaitu pemanis yang tidak menghasilkan kalori. Jadi pemanis itu kan seperti saya bilang sebelumnya, kalau misalnya glukosa itu kan manis kan, tapi glukosa ini tidak termasuk ke dalam pemanis nutritif, biarpun dia tuh dari bahan alami. Karena apa? Karena glukosa itu bukan untuk menghasilkan kalori, tapi lebih diutamakan untuk menghasilkan energi tubuh kita gitu. Nah, apa-apa sih pemanis nutritif ini? Dari mana sih bahan-bahannya? Nah, pemanis nutritif ini bisa kalian peroleh misalnya seperti gula tebu, gula bit, xylitol, dan juga dapat dari hewan. Nah, hewan ini apa? Pasti kalian sering mengkonsumsi madu. Nah, madu ini termasuk zat pemanis nutritif gitu kan. Kemudian apa sih yang pemanis non-nutritifnya? Kalau pemanis non-nutritifnya itu tidak menghasilkan kalori kan. Jadi biasanya itu berasal dari tanaman yang dinamakan Stevioida dari kelompok protein, misalnya miralin, monelin, dan taumatrin. Kemudian yang selanjutnya yaitu zat pemanis sintesis atau zat pemanis dari bahan kimia. Seperti dengan zat pewarna, tentu saja zat pemanis sintetis atau dari bahan kimia pasti zat yang sengaja dibuat dan ditambahkan bahan-bahan kimia. Gitu. Kalau misalnya zat pemanis sintesis ini biasanya tuh ada sakarin, siklamat, dan juga sorbitol, yang dimana rasanya itu memang diatur dan ditambahkan bahan-bahan kimia. Nah, berbeda dengan zat pemanis alami yang manisnya tuh bisa diolah untuk menjadi kalori dan juga energi. Sedangkan zat pemanis sintesis ini tidak dapat diolah menjadi kalori dan juga energi. Nah, jadi zat pemanis sintesis ini cocok untuk orang-orang yang menderita penyakit diabetes. Karena apa? Karena orang-orang yang kena penyakit diabetes ini kan tidak boleh mengkonsumsi gula dalam tingkat tinggi kan. Nah, sedangkan zat pemanis sintesis ini kan dia tidak mengolah gula di dalam tubuhnya gitu. Sehingga aman untuk
orang yang penderita penyakit diabetes tapi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara keseringan gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada zat pengawet atau bahan pengawet. Ini adalah bahan kimia yang dibuat untuk mengawetkan sebuah makanan. Pasti kalian sering itu kan ketemu kayak ikan asin ataupun misalnya manisan buah-buahan kayak disajikan di saat hari raya Idul Fitri ataupun hari-hari lainnya. Nah, itu termasuk salah satu zat pengawet. Misalnya ikan asin. Ikan asin itu zat pengawetnya dari mana? Ikan asin itu zat pengawetnya itu dari garam. Jadi ikan ditaburi garam sehingga bisa disimpan dalam waktu jangka yang panjang. Kemudian manisan pun juga diawetkan menggunakan garam, kemudian ditambahkan air sehingga bisa disimpan dalam waktu yang sangat panjang. Jadi zat pengawet ini dibutuhkan sehingga makanan itu dapat disimpan dalam waktu jangka yang lumayan panjang. Nah, salah satu contoh atau beberapa contoh dari zat pengawet dari bahan kimia ini yaitu ada natrium benzoat, yaitu makanan yang digunakan untuk memberi rasa asam gitu kan. Kemudian ada kalsium propionat, yaitu untuk mencegah jamur pada roti ataupun juga kue. Jadi pasti kalian sering kan gitu kayak ke supermarket ataupun toko-toko sering menemukan kayak roti dan juga kue itu biasa tuh masih ada batas waktu itu dalam waktu sekitar seminggu atau bahkan lebih dari 1 minggu. Nah, kemudian ada asam sorbat yang dimana dan ada natrium nitrat. Nah, natrium nitrat ini merupakan zat pengawet untuk daging dan juga keju. Jadi biasanya meskipun daging yang udah disimpan di dalam kulkas pun biasanya ketika diolah tuh menjadi tidak segar. Nah, kalau misalnya daging diberikan natrium nitrat ini ketika sudah dimasukkan dalam kulkas atau freezer dalam waktu jangka panjang, ketika dimasak pun dagingnya itu akan tetap segar. Seperti keju juga, sama juga seperti di keju. Dan kemudian ada zat penyedap. Nah, zat penyedap ini adalah zat yang digunakan untuk menambah rasa pada makanan. Jadi kan bisa kalian bayangkan kalau misalnya kalian makan tidak ada rasa kayak bumbu-bumbu rempah, kayak hanya sekedar mengandalkan garam gitu kan, hanya asin gitu kan, pasti rada-rada hambar lah gitu makanannya kan. Nah, zat penyedap ini adalah zat yang untuk menguatkan rasa makanan supaya menjadi lebih enak dan juga menarik untuk dikonsumsi gitu kan. Nah, biasanya tuh di lingkungan kita sehari-hari itu zat penyedap ini dikenal dengan MSG ataupun micin dengan segala macam merek. Dapat kalian lihat di PowerPoint tuh kan. Nah, di situ ada zat penyedap yang di bawahnya itu merupakan zat penyedap dari bahan kimia. Yang dimana bahasa kimianya itu yaitu monosodium glutamat atau vetsin, yaitu bumbu masak. Nah, kalau misal di zat penyedap ini pun juga ada dari bahan alami, bahkan banyak zat penyedap dari bahan alami. Contohnya rempah-rempah yang sering kita temukan di dapur atau misalnya ibu-ibu kan biasa masak tuh. Contohnya misalnya ketumbar, merica, lada, cengkeh, ketumbar dan lain-lain gitu. Dan demikian pembahasan kita mengenai bahan-bahan kimia pada makanan. Selanjutnya kita akan membahas sistem pencernaan dalam konteks fisika. Jadi sesuai dengan peta konsep yang kita jelaskan pada awal-awal pembelajaran, di tekanan pada pencernaan ini atau di konsep fisika ini, kita akan membahas mengenai tekanannya. Nah, sebelum kita jauh membahas mengenai tekanan pada sistem pencernaan, tentu saja kita juga harus perlu tahu gitu, apa sih yang dimaksud dengan tekanan. Tekanan itu biasanya disimbolkan dengan huruf P, yaitu sebagai gaya persatuan luas. Satuannya itu adalah Newton per meter kuadrat, yang di dalam sistem internasionalnya itu dinyatakan Pascal ataupun PA. Yang di dalam dunia medis itu satuan tekanan dinyatakan milimeter merkuri atau disingkat dengan milimeter Hg.
Tekanan atmosfer di lingkungan kita itu sebesar 760 mm Hg, dan atmosfer ini memiliki tekanan sebesar 1 atm. 1 atm itu apa? 1 atm itu sama dengan 1 atmosfer. Jadi 1 atm itu sama dengan 760 mm Hg. Dan karena kita hidup itu di lingkungan atmosfer, maka pengukuran tekanan itu dapat dihitung relatif terhadap tekanan atmosfer kita. Nah, pada sistem pencernaan itu, tekanan di dalam lambung dan usus bagian-bagian dari sistem pencernaan itu lebih besar daripada tekanan atmosfer seperti penjelasan sebelumnya. Makanan yang kita makan itu biasanya kan kenyang kan. Setelah kenyang itu akan meningkatkan tekanan pada sistem pencernaan, yaitu pertambahan tekanan ini ditandakan dengan semakin tegangnya kulit perut. Jadi biasanya kan sebelum makan tuh kayak celana yang kita gunakan tuh masih kendor kan, tapi ketika setelah makan tuh tiba-tiba celananya tuh jadi menerek gitu kan, jadi sempit. Nah, itu merupakan salah satu tekanan pada sistem pencernaan kita setelah kita mengkonsumsi makanan. Di samping itu, pada saat makan, biasanya udara yang sempat dihirup melalui pernapasan itu akan tertahan dan terjebak di dalam tubuh dalam waktu sementara. Udara yang terjebak ini menambah tekanan secara signifikan pada sistem pencernaan. Tekanan dalam sistem pencernaan dapat juga dibangkitkan oleh gas-gas yang dihasilkan oleh bakteri-bakteri yang terdapat di dalam usus. Gas-gas ini umumnya dikeluarkan dalam bentuk flatus atau biasa kita kenal dengan kentut. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai kimia dan juga fisika pada sistem pencernaan, selanjutnya kita akan bahas pada konteks biologinya, yaitu membahas mengenai organ-organ pada sistem pencernaan. Seperti yang kita ketahui itu manusia itu membutuhkan makanan yang biasa diperoleh dari tumbuhan dan juga hewan. Ketika makanan yang kita konsumsi itu dan dicerna itu akan menghasilkan energi dalam tubuh kita, dan ketika dimakan akan terjadi sistem pencernaan atau terjadi kerjalah gitu di dalam perut kita, dan kemudian nanti juga akan sebagiannya itu juga akan dikeluarkan dan juga sebagiannya itu akan disimpan untuk sebagai energi kita gitu, dan penyimpanannya pun tidak dalam waktu jangka yang lama, jadi hanya sebentar gitu. Secara umum pencernaan ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem pencernaan mekanik dan juga sistem pencernaan secara kimiawi. Apa sih yang dimaksud dengan pencernaan secara mekanik? Jadi pencernaan secara mekanik ini adalah pengubahan makanan itu dari bentuk kasar menjadi halus gitu. Sedangkan pencernaan kimiawi ini adalah proses makanan dari zat kompleks menjadi zat-zat dan lebih sederhana dengan enzim yang terjadi mulai dari mulut, lambung, dan usus. Kalau misalnya pencernaan secara mekanik ini biasanya itu dari menggunakan gigi dalam mulut. Jadi misalnya kayak kita misal makan nasi gitu kan. Nasi itu kan istilahnya ketika kita makan secara utuh kan kasar kan. Tapi ketika kita makan terus kita lakukan proses pencernaan secara mekanik ini, yaitu kita gigit dan kita kunyah sampai halus sehingga seolah-olah nasi itu menjadi bubur, kemudian dicerna dan masuk ke dalam lambung gitu. Oke, selanjutnya yaitu pada sistem pencernaan, yaitu organ yang pertama itu ada mulut. Nah, mulut ini merupakan proses pencernaan yang masuk ke dalam mulut, yaitu rongga mulut itu merupakan awal dari proses saluran pencernaan. Pada mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu pencernaan yang dilakukan dari bahan kasar atau makanan kasar menjadi halus. Yang di dalam mulut ini dapat dilihat dari gambar di PowerPoint ini. Di situ ada gusi, gigi, nula, langit-langit keras, langit-langit lunak, dan juga lidah. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kerongkongan atau esofagus. Jadi makanan yang setelah dicerna dan masuk ke dalam mulut itu akan bergerak masuk ke dalam kerongkongan ataupun esofagus. Yang esofagus ini memiliki bentuk itu menyerupai selang air yang panjangnya itu kurang lebih dari 25 cm sampai 35
25 cm sampai 30 cm. Pangkalnya itu ada di leher, di belakang tenggorok, kemudian daerah ada di belakang jantung, dan menembus sekat rongga pada di depan tulang. Kemudian yaitu organ yang kedua yaitu lambung. Jadi lambung ini merupakan saluran pencernaan makanan yang berbentuk huruf J yang melebar seperti kantung, terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri dan sebagian tertutup oleh hati dan juga limpa. Lambung ini dapat mencerna makanan secara mekanik karena memiliki lapisan-lapisan otot dan tersusun atas 3 lapisan otot, yaitu bagian dalam berserabut miring, bagian tengah berserabut melingkar, dan bagian luar berserabut memanjang. Dengan adanya 3 lapisan ini, lambung ini dapat melakukan beberapa gerakan kontraksi. Gerakan kontraksi tersebut berguna untuk mencerna makanan dan menyampurkannya dengan enzim sehingga terbentuk bubur gitu atau kim atau sime. Dan selanjutnya organ selanjutnya itu ada hati, yang dimana hati ini terletak di bawah sekat rongga badan dan mengisi sebagian besar di atas rongga perut sebelah kanan. Hati ini membuat empedu yang terkumpul dalam kantong empedu dan menjadi kental karena airnya diserap kembali oleh dinding kantong empedu tersebut. Pada waktu tertentu, empedu akan dipompakan ke dalam usus 12 jari dan melalui saluran empedu. Fungsi hati tersendiri antara lain yaitu untuk memproduksi enzim-enzim dan merombak sel darah merah mati, menampung vitamin A, D, E, dan juga K yang berlebih dan menyimpan cadangan gula dalam bentuk glikogen dan mengubahnya menjadi glukosa bila diperlukan, dan mengubah kolesterol dan asam amino menjadi glukosa dalam kondisi tubuh ketika kehabisan glikogen, serta menetralisasi zat-zat kimia berbahaya hasil metabolisme tubuh sendiri maupun yang dari luar tubuh. Di dalam hati ini atau organ hati ini terdapat saluran empedu, cuping kanan, pembuluh hepatik, cuping kiri, saluran hepatik, dan juga empedu. Bisa kalian lihat di gambar PowerPoint yang ada di sini. Kemudian selanjutnya organ selanjutnya yaitu ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini adalah kelenjar yang terletak di dinding belakang perut dan ke kiri sampai pada limpa. Setiap hari itu diproduksi kurang lebih 1200 sampai 1500 cairan pankreas dan terdiri dari air, garam, sodium bikarbonat, dan juga enzim. Sodium bikarbonat ini memberi sifat alkali dengan pH 7,1 sampai 8,2 pada cairan pankreas yang dapat menghentikan kerja pepsin dan lambung dan menciptakan suasana asam bagi usus. Enzim dari pankreas antara lain ada amilase, pankreatik, dan juga tripsin. Kemudian ada usus halus. Nah, makanan yang setelah dicerna ini di dalam lambung akan masuk ke dalam usus halus atau dikenal dengan intestinum. Usus halus ini merupakan suatu saluran menyerupai selang dengan diameter sekitar 2,5 cm. Jika dibentangkan, usus halus ini dapat mencapai panjang yang lumayan yaitu sekitar 6 meter. Jadi bisa dibayangkan tubuh manusia saja rata-rata tuh tingginya 160 cm atau 1,6 meter. Sedangkan panjang usus dalam perut ini sepanjang 6 meter. Kurang lebih 3 kali lipat lah gitu ya. Di dalam usus ini terdapat struktur yang disebut dengan villi. Villi ini tonjolan-tonjolan yang memperluas permukaan usus sehingga meningkatkan penyerapan pada permukaan villi terdapat mikrovilli. Jadi di usus halus ini terdapat 3 bagian yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian selanjutnya organ selanjutnya yaitu ada usus besar. Letaknya itu di sebelah kanan dalam rongga perut terdapat usus besar yang naik, dan dalam rongga perut sebelah atas terdapat lanjutannya sebagai usus besar melintang. Dalam rongga perut ini sebelah kiri dijumpai usus besar turun yang berlanjut sebagai usus besar berbentuk huruf S. Nah, berbeda dengan usus halus tadi yang memiliki panjangnya itu 6 meter. Kalau usus besar ini panjangnya cukup pendek, yaitu hanya sekitar 1,5 meter dan diameternya itu 6,5 cm. Pada usus
Adapun zat yang tidak dapat diserap akan terdorong menuju usus besar. Jika di dalam usus besar, sisa makanan akan diuraikan dengan bantuan bakteri yang bernama Escherichia coli. Dan yang terakhir, organ yang terakhir itu ada anus. Jadi anus ini merupakan sistem pencernaan yang terakhir. Jadi sistem yang membuang kembali makanan yang dicerna kita. Jadi feses ini dorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltik menuju ke rektum atau poros anus yang merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Bagian bawah poros usus ini akhirnya bermuara pada lubang zubur yang nantinya akan mengeluarkan feses. Feses ini kotoran ya, kotoran kita gitu. Yang gerakan peristaltik ini dikendalikan oleh otot polos, otot yang tak sadar. Akan tetapi pada saat ketika kita membuang air besar itu akan dipengaruhi oleh otot lurik atau otot sadar. Jadi pasti kalian ketika buang air besar pasti kalian dalam keadaan sadar kan gitu. Nggak mungkin ketika kalian tidur itu kalian bisa buang air besar, kecuali anak bayi masih bisa lah gitu kan. Karena istilahnya butuh tenaga gitu kalau kalian ingin membuang air besar. Jadi proses defekasi atau buang air besar itu dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan menggendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya feses dapat terdorong keluar anus. Di sini terdapat beberapa penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama itu ada diare, kemudian ada gastritis, kemudian akan ada konstipasi atau sembelit, dan kemudian ada wasir, kemudian ada appendistis, ada tukak lambung, radang, usus buntu, sariawan, dan juga kolik. Jadi diharapkan setelah kalian mengetahui hal-hal pada pembelajaran kita pada hari ini, jadi saya harapkan kalian itu dapat bisalah gitu kan untuk mencegah atau membedakan bagaimana sih ciri-ciri makanan yang mengandung bahan kimia, kemudian bisa waspada terhadap bahan-bahan kimia, sehingga kalian tidak akan terkena penyakit dan juga dampak dari bahan kimia tersebut. Jadi usahakanlah kalian untuk mengkonsumsi bahan-bahan alami, seperti misalnya ketika kalian ingin minum itu utamakan jangan minum yang dari saset-saset atau yang sudah cepat saji, karena tentu saja itu sudah ditambahkan beberapa bahan-bahan seperti bahan pengawet, bahan penyerap rasa, cita rasa, dan juga pewarna, dan tentu saja itu akan tetap menimbulkan efek samping pada tubuh kita. Meskipun ketika kalian konsumsi kalian masih merasa tidak apa-apa atau masih dalam keadaan sehat, itu masih belum terjadi. Itu kayaknya dampak itu masih ditimbun di dalam tubuh kita. Tapi kita tidak tahu nih, ketika kalian sudah berumur dewasa atau tua, ketika kalian menumpuk terus kayak kalian menumpuk sehingga tubuh kita tuh juga sudah tidak mampu menahan bahan-bahan kimia masuk, sehingga kalian itu akan berdampak resiko yang sangat besar gitu. Demikianlah penjelasan saya mengenai sistem pencernaan pada ilmu pengetahuan alam. Jadi sesuai dengan yang kita bicarakan dari peta konsep dan juga tujuan pembelajaran, diharapkan kalian bisa mengambil hikmahnya dan kalian bisa mengaplikasikannya pada kehidupan kalian di sehari-hari. Dan kalian diharapkan mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Kalian bisa mengenal atau mengetahui bahan-bahan kimia pada makanan. Kemudian kalian bisa tahu bagaimana proses tekanan pada sistem pencernaan pada fisika. Kemudian kalian tahu organ-organ apa saja yang ada pada sistem pencernaan. Kalian tahu bagaimana dampak dan juga penyakit apa saja pada sistem pencernaan. Dan kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah penyampaian saya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila kata saya ada yang salah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.